Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, admin ingin menyajikan sebuah video informasi terkait posisi yang sangat menguntungkan pelamar prioritas 3 P3K Guru tahun 2023 sekalipun mendapatkan nilai yang rendah. Nah, jadi kenapa kita bahas ini? Karena salah satu nilai plus dari pelamar prioritas 3 itu adalah tidak dikenakan nilai ambang batas. Kata kuncinya untuk P2 dan P3 itu teman-teman tidak dikenakan nilai ambang batas. Jadi betul-betul murni perankingan. Siapa yang paling tinggi nilainya dan ada kuota formasinya maka diangkat menjadi ASN P3K. Jadi untuk P2 P3 salah satu afirmasi keistimewaan yang didapatkan itu adalah tidak dibebankan nilai ambang batas. Nah, sebagaimana kalau kita perhatikan di sini nantinya ya, untuk P2 dan P3 itu seleksi menggunakan CAT-nya nanti teman-teman itu dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah penempatan bagi guru yang memenuhi nilai ambang batas tahun 2021 teman-teman. Yang mana nanti ya teman-teman ya, seleksi meliputi seleksi kompetensi teknis, kemudian manajerial dan sosial kultural. Lalu berdasarkan nilai tertinggi pada seleksi di atas paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi itu dapat mengikuti seleksi wawancara teman-teman ya. Jadi seleksi meliputi seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural. Lalu berdasarkan nilai tertinggi pada seleksi di atas paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi itu dapat mengikuti seleksi wawancara. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman ya, individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing ya sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan ya. Jadi intinya bagi pelamar P2 P3 itu nanti diprioritaskan ditempatkan di sekolah induknya kalau memang ada kebutuhan formasi. Tapi kalau misalkan tidak ada kebutuhan formasi teman-teman, maka kemungkinan besar teman-teman akan ditempatkan di satuan pendidikan yang membutuhkan. Nah, ini dia ya urutannya teman-teman. THK2 dulu ini dikenal dengan istilah P3 teman-teman, P2 teman-teman ya. Sedangkan honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas itu dikenal dengan istilah pelamar prioritas 3 ya. Ini P3, kemudian lulusan PP guru non ASN ini masuk dalam kategori P4 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa informasi teman-teman ya. Teman-teman perlu ketahui juga terkait dengan hal ini. Di sini teman-teman di sini ya dibahasakan ya di informasi ini. Yuk mari kita pahami sistem perankingan penerimaan P3K Guru tahun 2023 ini. Nah, kita langsung saja teman-teman ya. Prioritas 1 itu peserta ini tinggal menunggu penempatan, tidak perlu lagi ikut ujian. Tapi tidak semua P1 tahun 2021 itu mendapatkan penempatan tahun ini. Karena masih ada Pemda, Pemkot atau Pemprov teman-teman yang tidak membuka formasi P3K guru. Nah, nantinya peserta P2 ini teman-teman ya perlu ketahui peserta P2 atau THK2 peserta ini akan mengikuti seleksi kompetensi teknis ya teman-teman atau semacam penilaian situasi kerja sederhana ya. Tidak ada nilai ambang batas atau passing rate. Seperti itu kira-kira. Jadi tidak ada nilai ambang batas atau passing rate ya. Nah, jadi logika seperti itu ya. Jadi salah satu kelebihan dari pelamar P2 dan P3 itu tidak ada nilai ambang batas. Nah, jadi nantinya untuk penempatannya itu di sini kita bisa lihat ya. Nah, ini sama dengan P2 dan P3 ya. Di sini dikatakan posisi P2 dan P3 ya yang sangat menguntungkan ya. Di sini dikatakan peserta P2 juga sangat diuntungkan ya. Seberapa banyak pun P3 yang mendaftar, tetap P2 nama mereka yang teratas. Tidak peduli nilai mereka rendah ya. Nilai P2 di bawah P3 tetap perankingan, nama P2 tetap di atas setelah nama P1. Sedangkan peserta P3 juga diuntungkan jika jumlah pelamar P1, P2, P3 itu lebih sedikit dari jumlah formasi yang dibuka. Asal P3 ikut ujian teman-teman ya, dan berapapun nilai mereka pasti peserta P3K
pasti peserta P3 itu auto lolos teman-teman ya. Oke. Di sini mungkin kita sedikit apa ya teman-teman ya, luruskan lagi apa maksud dari posisi P3 yang sangat diuntungkan ya untuk auto penempatan menjadi ASN P3K guru ya. Logikanya seperti ini teman-teman ya. Bagi P3 yang lebih kuotanya ya, saya ulangi, bagi P3 ya, pelamar prioritas 3 yang lebih kuotanya itu daripada pendaftarnya sisa menunggu SK. Jadi logikanya bagi P3 yang lebih kuotanya daripada pendaftarnya itu sisa menunggu SK ya. Bukan persoalan sisa menunggu SK teman-teman ya, tapi kita membahasakan sebenarnya peluang lulusnya itu besar sekali ya. Nah, di sini kita bisa buat ilustrasinya bagaimana kira-kira posisi P3 yang sangat diuntungkan ya menjadi ASN P3K guru di tahun 2023 teman-teman ya. Yang mana kalau kita memperhatikan ya, jika misalkan kita buatkan skema seperti ini ya. Nah, skema seperti ini misalkan formasi yang dibutuhkan itu 282 teman-teman ya. Oke, sedangkan P1-nya ini sudah tidak ada atau P2-nya ini sudah tidak ada. Atau misalkan P1-nya tinggal sedikit ya, P2-nya juga tinggal sedikit. Sedangkan jumlah pelamar prioritas 3 itu ada 58. Berarti ini kita lihat ya, formasi jauh lebih besar daripada jumlah P3. Nah, istilah seperti ini. Kalau yang formasinya ini 282 itu formasinya itu sesuai dengan ijazah 58 P3 ini, maka kemungkinan besar P3 ini hanya menggugurkan kewajiban mengikuti tes CAT BKN. Tidak ada peringkingan. Berapapun nilai yang didapat, itu tidak ada peringkingan karena tidak ada persaingan, karena jumlah formasi linearnya itu jauh lebih besar daripada jumlah pendaftar P3-nya teman-teman ya. Maka otomatis yang 58 ini itu bakal diangkat menjadi ASN P3K guru tahun 2023 teman-teman ya. Nah, ya jadi pertanyaan bagaimana dengan pelamar umum ya. Nah, kita lihat di sini peluang pelamar umum juga besar teman-teman ya, karena sisa formasi yang kemungkinan disisakan itu adalah sekitar 200-an lebih. Anggaplah ini linear semua formasinya yang 45 orang ini yang P4. Tapi belum tentu yang pelamar umum ini bisa lulus semua yang 45 orang ini. Kenapa? Karena untuk pelamar umum itu berdasarkan aturan resminya itu dibebankan nilai ambang batas teman-teman ya, dibebankan nilai ambang batas atau dibebankan passing rate. Sehingga misalkan kalau ke 45 pelamar P4 ini tidak bisa memenuhi ekspektasi atau tidak bisa melewati nilai ambang batas, tentunya itu tidak bisa diangkat teman-teman ya. Berbeda dengan pelamar P3 ini, tidak ada nilai ambang batas. Berapapun nilai yang didapatkan, sepanjang kuota formasi linear itu lebih banyak daripada jumlah pendaftar P3 dan P1 P2 sudah tidak ada lagi, maka saya sangat yakin seluruh pelamar prioritas 3 itu bisa diangkat menjadi ASN P3K guru. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.